terlihat itu Pak Tutuy Trisnajaya. Beliau bekerja sama dengan dan Ahmad. Ya, beliau berasal dari Esmat. Nanti beliau akan menerangkan tentang bagaimana Ahmad dengan manajemen baru. Baik, Assalamualaikum Pak Tutuy. Baik, barangkali ada keperluan. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita dengarkan sambutan kepada yang kita sama-sama hormati dan kita muliakan, yaitu Ketua Yayasan kita, Ustadz Nanda Suhanda SE MM. Dipersilakan. Tafadhol Ustadz, masykurun. Tes, soalnya jelas, Tad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Walladzi arsala rasulahu bihuda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam yang telah memberikan berbagai macam kurnia kenikmatan kepada kita. Mudah-mudahan semuanya keluarga besar Yayasan Nur Hasanat, ayah bunda, para wali santri dan para santrinya senantiasa dalam kondisi sehat walafiat, amin ya rabbal alamin. Ayah bunda yang saya hormati, para asatid, pimpinan pondok pesantren dan juga para pengurus yayasan, serta hadir juga insya Allah nanti konsultan pendidikan kita, kemudian manajemen tentang pengelolaan kantin dan Enhamat ya dari tim Esmat, alhamdulillah sudah hadir. Ayah bunda yang saya hormati, yang saya banggakan, pertama kami atas nama yayasan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kepercayaan ayah bunda seluruhnya, baik kelas 7 sampai dengan kelas 12, SMP dan SMA, telah menitipkan anak-anaknya untuk dibina, dididik di Pondok Pesantren Al-Quran Nur Hasanah. Tentunya kami dari yayasan selalu berikhtiar dan berusaha bagaimana pondok pesantren yang menjadi pilihan putra-putri ayah bunda semua akan menjadikan sebuah pesantren yang kita harapkan menjadi pesantren yang terbaik. Oleh karena itu tentunya dalam perjalanannya masih banyak kekurangan-kekurangan yang kami miliki. Baik dari sisi fasilitas sarana, kemudian mungkin dari SDM, metode pembelajaran, dan banyak hal mungkin yang harus kita benahi bersama. Tentunya ayah bunda sekalian, para asatid sekalian, kita menyadari dan kita bersemangat tetap untuk ke depan pondok pesantren Al-Quran Nasional untuk lebih baik lagi. Oleh karena itu kebersamaan di antara semuanya ayah bunda, pengelola, manajemen, para asatid sekalian, itu harus bagaimana bisa saling bersinergi, saling menguatkan satu sama lain, seperti yang difirmankan Allah di dalam surat Al-Saff, bahwa Allah sangat mencintai orang-orang yang berjuang di jalan Allah dengan kondisi, dengan saf yang teratur rapi. Ya. Oleh karena itu, Bapak dan Ayah Bunda sekalian, tentunya kami selaku bagian daripada manajemen pengelolaan Pondok Pesantren Al-Quran, selama ini mungkin banyak sekali kekurangan-kekurangan yang selama ini dirasakan oleh ayah bunda sekalian. Oleh karena itu, kami berusaha ke depan
untuk senantiasa memperbaiki kondisi ini. Nah, salah satu komitmennya antaranya insya Allah tahun ini kita sudah mencoba bekerja sama dengan konsultan pendidikan Bapak Dr. Ranes Dedi Martoni MSI ya. Beliau yang sudah banyak bagaimana berkecimpung di bidang pendidikan ya. Lebih dari 100 lebih yang pernah dia bidangi. Sehingga insya Allah mudah-mudahan semangat baru ini bisa menumbuhkan kembali kita semua untuk bisa menatap pesantren Nur Hasanat lebih baik lagi. Yang kedua, kami pun juga bagaimana memperbaiki layanan-layanan selama ini terkait dengan keluhan-keluhan santri di kantin misalkan, di Enhamat dan sebagainya. Nah, mudah-mudahan ke depan juga akan lebih baik. Kemudian juga fasilitas sarana lain yang terkait dengan kesehatan. Alhamdulillah kita pun hari ini sudah menyelesaikan bangunan klinik putra dan putri. Termasuk juga kami lagi bekerja sama untuk terkait dengan masalah kesehatan ini. Nah, itu kami lakukan secara bertahap dan mudah-mudahan selanjutnya kita akan menuju kepada perbaikan mutu pendidikan. Yang harapannya ke depan bagaimana moto Qur'ani mandiri berprestasi itu betul-betul menjadikan nilai yang bisa diterapkan di tengah-tengah masyarakat oleh anak-anak kita, anak-anak santri kita. Ayah bunda yang saya hormati, sekali lagi saya memohon doa dan dukungannya bahwa keseriusan kami dari yayasan untuk memperbaiki manajemen, sistem dan sebagainya tentunya tidak akan berjalan dengan baik manakala tidak didukung oleh seluruh yang berkepentingan di Nur Hasanat. Baik itu orang tua, itu santri, kemudian pondok pesantren, kemudian yayasan, termasuk lingkungan sekitar dan pemerintahan setempat, boleh jadi tidak akan bisa maju ya. Oleh karena itu kebersamaan kita ke depan bagaimana membangun pondok pesantren itu bisa lebih baik lagi insya Allah. Mudah-mudahan catatan-catatan kekurangan kita sebelumnya itu menjadikan pelajaran dan introspeksi ke dalam. Mudah-mudahan ke depan pondok pesantren Nur Hasanat bisa lebih baik lagi, anak-anak santrinya lebih berprestasi, bisa menjadi anak-anak yang hafidz Quran, memiliki akhlak yang mulia, dan bisa mandiri di dalam apapun untuk memajukan bangsa dan negara ini. Barangkali itu sambutan kami tidak panjang lebar. Nanti mudah-mudahan dari tim konsultan pendidikan, kemudian dari Enhamat, dari Mudir, kemudian dari berbagai macam narasumber, mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan kepada ayah bunda. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih atas waktu dan kehadiran ayah bunda, para asatidz sekalian, para pengurus pesantren, kemudian para pengurus yayasan yang bisa hadir ikut daring pada kesempatan hari ini. Dan saya harapkan dari pertemuan ini akan melahirkan forum orang tua santri ya yang terbentuk yang selama ini belum dibentuk lagi gitu ya. Sehingga banyak hambatan-hambatan komunikasi, banyak informasi-informasi yang mungkin hanya sifatnya pribadi-pribadi gitu. Nah, mudah-mudahan dengan nanti dibentuk forum orang tua santri sesuai dengan levelnya masing-masing, harapannya SMA punya sendiri, SMP punya sendiri, sehingga bagaimana ketika kita menemukan permasalahan-permasalahan di lapangan, hambatan-hambatan dan juga mungkin peluang-peluang bisa kita diskusikan bersama untuk kemajuan pondok pesantren, anak-anak didik kita dan seluruhnya insya Allah. Itu saja ayah bunda yang dapat saya sampaikan. Sekali saya mengucapkan terima kasih atas segala waktu dan kehadirannya hari ini dan kontribusi pemikiran, masukannya untuk lebih baik lagi ke depan pondok pesantren. Wallahu a'lam bishawab. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu pada Ustaz Anda selaku ketua yayasan menginformasikan kepada kita bahwa ini akan ada perubahan-perubahan, diantaranya adalah kita insya Allah akan bekerja sama dengan
konsultan pendidikan, yaitu Dr. Andes Dedi Martoni, MSI. Sedianya hari ini beliau akan hadir, namun dapat kabar kemarin bahwa beliau dari Turki baru sampai semalam, dan pukul 10 ini beliau akan menjalani tes PCR swab. Kita doakan semoga beliau tetap sehat dan terhindar dari COVID-19 ini. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi juga Ketua Yayasan berpesan pada kita untuk saling bekerja sama dengan baik untuk mewujudkan nur hasanat yang lebih baik. Kita ingin ada perubahan yang lebih baik, dan mudah-mudahan juga dari sini akan muncul ikatan forum orang tua santri sesuai dengan levelnya masing-masing. Baik, itu saja pesan dari Ketua Yayasan kita. Baik, selanjutnya kita dengarkan sambutan oleh mudir sekaligus juga doa untuk lancarnya acara ini kepada Kiai Haji Santoso LCMI. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin. Tadi udah gosok tuh. Allahu ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa aidan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Ya Allah, Anda sebagai ketua yayasan yang alhamdulillah bisa membersamai kita semuanya dalam acara silaturahim dan seluruh pengurus yayasan yang hadir, dan para ustadz dan ustadzah yang hadir dalam silaturahim ini, ayah bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah mayoritasnya hadir ya, walaupun belum semuanya. Di sini tercatat ada 176 yang hadir. Mungkin kalau dikurangi dengan para ustadz dan ustadzah dan pengurus yayasan dan pesantren, ya sekitar 100 lah ya, setengahnya insya Allah, atau kurang dari setengah. Juga para pihak yang hadir juga dari ada satgas ya, tim satgas pesantren, ada juga dari Esmat ya, minimarket kita yang alhamdulillah sudah diresmikan, ada 2. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita semuanya bisa hadir, insya Allah. Tentu saja mudah-mudahan semuanya sehat semuanya, seluruh keluarga, dan mudah-mudahan yang tidak hadir juga diberikan kesehatan, diberikan as-sihah wal afiyah oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga bisa menjalankan ibadah amal soleh dalam kehidupan sehari-hari. Tentu saja tadi sudah disampaikan oleh Pak Nanda, kita sangat penting sekali khususnya dalam kondisi wabah pandemi ini untuk ta'awun ya, untuk sinergi, untuk kolaborasi, ta'awun 'alal birri wat taqwa, untuk senantiasa membangun kerjasama dalam kebaikan dan ketakwaan. Wabil khusus kerjasama yang baik untuk sama-sama menjaga kesehatan dan pendidikan yang sedang kita kelola. Kita berencana insya Allah akan memulai semester 2, sudah mulai tapi masih online ya. Kita berencana mau offline gitu, sesuai dengan edaran atau pengumuman yang kami keluarkan, itu tanggal 30, 31. Mudah-mudahan dengan kerjasama semua pihak ya, dari yayasan, dari pesantren, dari semua tim yang ada, dari ayah bunda, orang tua,
kita bisa memulai kembali KBM secara offline, karena memang ini sebenarnya yang inti dari KBM ya. Apalagi di pesantren sangat dibutuhkan tatap muka atau dalam bahasa Islamnya talaki ya, bertemu langsung, karena untuk belajar Al-Quran itu harus ada talaki, dan belajar ilmu-ilmu yang lain juga talaki ini sangat penting, ketemu dengan ustadz dan ustadzahnya, sehingga prinsip KBM ini bisa berjalan dengan efektif ya. Sementara ini kita darurat belajarnya lewat online, yang mudah-mudahan tidak mengurangi makna belajar atau makna tholabul ilmi yang dilakukan oleh putra-putri kita ya, anak-anak kita semuanya. Oleh karena itu sekali lagi sebagaimana tadi yang disampaikan, kita sangat membutuhkan ta'awun ya, kerjasama yang baik untuk bisa memulai belajar kembali secara offline, secara langsung gitu ya, dan tentu saja kita semuanya disiplin insya Allah dalam melaksanakan protokol kesehatan ya, 5M ya. Masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi interaksi. Di samping aturan-aturan yang insya Allah sudah dibuat oleh pesantren untuk sama-sama menjaga kita semuanya agar sehat walafiat, dan mudah-mudahan kita senantiasa sehat walafiat. Jadi kalau sehat itu biasanya urusan fisik, tapi al-afiat itu urusan fisik dan non fisik ya, kesehatan hati, kesehatan jiwa, dan bahkan yang paling penting adalah keselamatan ya. Walafiat itu keselamatan di dunia wal akhirah. Oleh karena itu kita sering memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma inna nas'alukal afiyata fid dunya wal akhirah. Ya Allah, berikanlah kepada kami al-afiyah di dunia dan di akhirat. Artinya memang kita sangat membutuhkan al-afiyah, kesehatan secara fisik, kesehatan secara hati, kesehatan secara jiwa, dan lebih jauh daripada itu keselamatan kita di dunia dan di akhirat. Mudah-mudahan pesantren kita sebagaimana tadi yang kita harapkan, semakin baik, semakin maju, semakin memberikan nur, cahaya, kontribusi yang sangat banyak sekali buat putra-putri kita, buat ayah bunda, buat semua, harapannya buat semua. Karena pesantren kita berada di Kerawang, harapan juga memberikan nur hasanat, cahaya kebaikan bagi masyarakat Kerawang, bagi masyarakat Jawa Barat, bagi masyarakat Indonesia, dengan ta'awun yang sangat kuat ya, dengan kerjasama yang sangat kuat dari kita semuanya. Mungkin ini sedikit sambutan dari saya atas nama Mudir Pesantren, dan marilah kita sama-sama memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kebaikan kita bersama, kebaikan anak-anak kita, kebaikan keluarga kita, kebaikan para ustadz dan ustadzah semuanya, dan kebaikan umat Islam secara keseluruhan. Ila hadiniyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Astagfirullah. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi wa kafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu laka syukur kama yanbaghi li jalali wajhika wa li'azimi sultani. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka bi annana nashhadu annaka antal Allah alladzi la ilaha illa antal ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma alif ala khairi qulubana wa aslih dhata bainina wa najjina minadh dhulumati ilan nur wahdina subul salam. Allahumma ati nufusana taqwaha fasakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin.
ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا للمتقين إماما اللهم بارك لنا في أولادنا ولا تضرهم وفقهم لطاعتك وارزقنا برهم اللهم اجعلنا وأهلنا وأولادنا وطلبتنا من أهل القرآن اللهم اجعلنا وأهلنا وأولادنا وطلبتنا من أهل القرآن اللهم اجعلنا وأهلنا وأولادنا وطلبتنا من أهل القرآن الذين هم أخلك وخاصتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا من كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا وأموالنا اللهم استر عوراتنا وأمن روعاتنا اللهم إنا نعوذ بك من جهل البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام من سيء الأسقام اللهم اصرف عنا البلاء والوباء والظلم والمحن والربا والمنكرات من بلدنا هذا ومن بلاد المسلمين عامة ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair pada Ustadz Iman yang telah memberikan sambutan sekaligus doa kepada kita sekalian. Beliau mengharapkan bahwa kebaikan-kebaikan untuk Nur Hasanat dan juga untuk anak-anak kita dan seluruhnya orang tua santri dan kita semua para asatidz juga, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan keberkahan kepada kita sekalian. Dan beliau juga mendoakan agar anak-anak kita di Pondok Pesantren Nur Hasanat ini termasuk keluarga Allah Subhanahu wa taala dan kita juga para orang tua santri. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Jazakallahu khair pada mudir. Selanjutnya kita masuk pada acara selanjutnya yaitu adalah sambutan dan arahan Satgas Covid Desa yang akan diwakilkan oleh Ustadz Priyanto, langsung disusul oleh Ustadz Nofrizal SE sebagai Ketua Satgas Covid Merasani. Kepada Ustadz Pri dan Ustadz Nofrizal dipersilakan. Nanti bersambung aja. Ustadz Pri, silakan. Assalamualaikum Pak Pri. Ustadz Pri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, tafadhol. Waalaikumsalam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati pimpinan pesantren Nur Hasanat Kiai Haji Iman Santos LC, pimpinan Yayasan Nur Hasanat ada beberapa yang perlu kami sampaikan atas Suaranya nggak ada. Iya, tadi di awal sudah lancar. Ganggu lagi. Tapi tidak nongol suaranya, tidak keluar. Ya ada nih Ustaz. Sekarang ada nih. Alhamdulillah. Next Ustaz. Tafadhol, Ustaz Pri. Juta ya. Puan Ustadz, mungkin dilanjutkan dengan agenda yang lain biar lebih mempersingkat waktu. Baik, selanjutnya kepada Ustadz Nofrizal dipersilakan untuk memberikan arahan terkait dengan kedatangan santri pada tanggal 30 Januari dan 31 Januari. Pada Ustadz Nofrizal sebagai Ketua Satgas COVID Nur Hasanat, dipersilakan. Saat Mika. Mohon dicek dulu. Terdengar Ustaz. Jelas sangat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi Assalamualaikum. Suaranya nggak jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, warahmatullahi wabarakatuh. Ayah Bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala senantiasa Allah berikan Suaranya kepada nggak kita. jelas, Ustaz. Cek 1, 2, gimana? Suaranya menghilang, Ustaz. Suaranya menghilang, Ustadz Nofrizal. Aduh. Tidak jelas. Suaranya kayak robot, Ustaz.
Akbar. Sudah jelas. Malah suara Dia tidak diem. Udah. jelas. Ya, udah Ustaz. Udah. Ini si Mas Cakap. Baik. Mana partisipan? Mohon Baik, untuk lanjutkan. kalau sudah siap, saya lanjutkan. Mohon maaf ya kalau pakai headset salah. Siap, gerak. Ya, siap Ustaz, udah kedengaran. Alhamdulillahirabbil alamin. Pakai headset. Ini pakai hands, ini udah standar. Oh, udah. Saya enggak kasih Handset. Ayah bunda pisan, mohon maaf sebentar, kita coba dulu. Biarkan kita Rizal membaca panduan kesehatan, kita dengarkan dengan suara aktifkan nanti bisa dari sini. Ya, mohon izin ayah bunda, saya mohon izin untuk menyampaikan namanya. Yang menghilang Ustadz. Assalamualaikum, gimana? Lanjut aja dulu Ustadz, lanjut aja dulu Ustadz. Jelas kok Ustadz, jelas. Baik, tolong yang lain di mute dulu Ustadz, mute. Baik, mohon izin sebentar menyampaikan persiapan dari Satuan Tugas COVID-19 Pesantren Nur Hasanat dan Yayasan Nur Hasanat Karawang Indonesia. Alhamdulillah di kesempatan ini bisa bermuajahah bertemu langsung dengan ayah bunda. Yang kami ingin sampaikan adalah Satuan Gugus Tugas Pesantren dan Yayasan dibentuk adalah untuk membantu santri dan santriwati khususnya, kemudian karyawan dan yang berkaitan dengan kegiatan di pesantren maupun di yayasan untuk memahami bersama protokol kesehatan, kondisi yang ada di lingkungan, kemudian menyampaikan juga dan menyiapkan juga perlengkapan-perlengkapan yang kami butuhkan sebagai antisipasi daripada penyebaran virus corona ini. Yang pertama perlu kami sampaikan adalah panduan protokol kedatangan dan kegiatan pembelajaran di pesantren dalam masa pandemi. Hasil musyawarah dari beberapa petugas yang berkaitan, dan saat ini perlu digambarkan juga bahwa masih dalam perbaikan lingkungan sekitar supaya lebih nyaman untuk para santri di suasana musim hujan ini. Kemudian beberapa tempat-tempat yang dianggap fasilitas umum kita perbaiki semua. Jadi ini berpengaruh terhadap lingkungan kesehatan kita. Baiklah, untuk penyampaian yang pertama adalah persiapan pembelajaran dari pesantren yang perlu kami sampaikan. Yang pertama adalah menyiapkan gugus tugas pencegahan penularan COVID-19 di pesantren. Alhamdulillah kami sudah siapkan. Yang kedua, menyiapkan sarana dan prasarana pencegahan. Yang sudah kami siapkan adalah wastafel untuk cuci tangan dengan satu set sabunnya, hand soap, kemudian sanitizer, dan thermal gun. Ini sudah kami siapkan di beberapa titik. Di antaranya adalah sebelum masuk asrama, kemudian asrama di depan pintu itu ada 2 wastafel.
asrama Thalib ada 2, di asrama Thalibah ada 2, di depan pintu masuk. Jadi siswa itu disiapkan untuk sarana mencuci tangannya. Yang berikutnya adalah yang kita siapkan adalah thermal gun untuk kedatangan santri dan sanitizer. Ya, langsung kita lanjutkan saja. Yang ketiga adalah menyiapkan kegiatan-kegiatan pencegahan COVID-19. Ini pada umumnya dulu saya bacakan. Kemudian menyiapkan tata tertib kedatangan di kelas, di asrama, di masjid, di ruang makan, tata tertib kunjungan, dan keuangan dan pembayaran. Ini yang kami siapkan adalah tata tertib sesuai arahan dari tugas COVID, desa atau kecamatan dalam musyawarah yang kami adakan. Ya. Yang kedua adalah pembentukan gugus tugas di pesantren. Alhamdulillah dibentuk gugus tugas di pesantren. Yang bertanggung jawab adalah saya sendiri sebagai ketua gugus tugas di pesantren, dengan penanggung jawab adalah Haji Nanda Suhanda SIMM sebagai ketua yayasan yang bertanggung jawab terhadap keseluruhan kegiatan gugus tugas. Adapun ketua saya sendiri, sekretaris Ustadz Mika Abdurrahim, kemudian wakil ketua adalah Ustazah Nia Herniasi. Ini kami sampaikan terlebih dahulu kepada ayah bunda, sehingga ketika ada sesuatu yang ingin ditanyakan atau melalui jalur-jalur pribadi. Baik, saya lanjutkan sarana dan prasarana pencegah penularan. Yang pertama adalah kemudian yang kami lakukan, kami punya kebersihan, bunda suka lihat, ibu-ibu yang membersihkan alat, kemudian untuk saat ini yang menyiapkan lingkungan di asrama lebih baik lagi. Yang perlu diperhatikan adalah alat-alat kebersihan di asrama, kamar tidur, kamar mandi, kemudian kelas, dapur, masjid, dan lapangan serta jalan. Ini insya Allah sudah disiapkan untuk alat-alatnya. Kemudian tempat-tempat sampah yang cukup sudah kami siapkan. Wastafel di beberapa titik yang diperlukan sudah juga disiapkan. Disinfektan, hand sanitizer, sabun antiseptik, ini baru beberapa aja. Yang sudah disiapkan disinfektan untuk penyemprotan ketika ada tamu datang. Nah, itu sudah disiapkan, sanitizer dan disinfektan untuk di tempat utama. Sementara masih di tempat utama, kita masih dalam penyiapan. Insya Allah dalam waktu dekat kita akan siapkan di seluruh tempat-tempat yang menjadi tempat kedatangan santri, misalnya di sekolah, di asrama. Kalau secara pribadi saya lihat ada di asrama, ada di sekolah ada. Semua untuk jumlah besar perlu kita tambahkan. Kemudian yang kedua adalah kesehatan. Kesehatan ini perlu kita lakukan pengecekan dengan sarana termometer tembak atau thermal gun. Ini sudah ada, insya Allah sudah ada. Jumlah yang sudah disiapkan itu di sekolah dan di asrama, juga di pintu kedatangan, pintu masuk, dan di kantor juga ada thermal gun. Obat-obatan pendukung itu sudah disiapkan sebelumnya, tinggal kita follow up, jumlahnya akan ditambah obat-obatan pendukung, masih nunggu rekomendasi dari tim medis. Kemudian obat-obat herbal itu sementara sudah disiapkan, obat-obatan herbal yang standar. Kemudian menu penambah imun, vitamin dan buah-buahan, transportasi ke klinik dan puskesmas dan rumah sakit. Untuk saat ini transportasi ke klinik, puskesmas dan rumah sakit masih menggunakan mobil pesantren Grand Max. Kita siapkan dengan pengemudinya dengan dilengkapi APD jika membutuhkan APD ya. Yang
ketiga, yang keempat adalah penanganan santri sakit. Bagaimana prosedur penanganan santri sakit? Yang pertama adalah santri yang datang itu dipastikan dalam kondisi sehat. Ketika sudah masuk, kemudian ada masalah, santri yang bersangkutan tidak sehat, atau teman seasramanya itu nanti akan melaporkan kepada wali asrama bahwa ada teman mereka yang tidak sehat, atau santri yang bersangkutan melapor kepada wali asrama. Wali asrama akan mengantarkan santri yang bersangkutan ke klinik pesantren yang sudah dibangun. Ada 2 klinik. Mungkin bahasanya kalau klinik dengan prosedur resmi dari pemerintah ya, kalau ini klinik pesantren internal saja. Berarti ya, tetapi sudah memenuhi fasilitas, yaitu ada 2 bangunan, bangunan tolib dan tolibah, bangunan perempuan dan laki-laki. Jadi nanti klinik pesantren ini ditangani oleh tim medis. Kalau periode kemarin itu ada dokter junior yang menangani, dibantu dengan relawan kesehatan dari pesantren. Yang ketiga, wali asrama segera melaporkan dan melakukan komunikasi yang intens kepada orang tua wali santri yang bersangkutan terkait situasi, kondisi, dan perkembangannya. Ini untuk sakit-sakit yang ringan-ringan itu bisa ditangani langsung, insya Allah 1 hari setelah sakit itu mereka sudah pulih. Untuk kondisi sakit-sakit yang ringan. Untuk sakit yang berat itu ada penanganan khusus. Komunikasi dari wali asrama kepada wali santri, insya Allah. Yang berikutnya adalah kegiatan pencegahan. Mengadakan sosialisasi pencegahan COVID-19 atau kita sebut dengan pengarahan. Pengarahan COVID-19. Yang kedua, mengadakan penyuluhan dari tenaga kesehatan secara rutin dan kondisional oleh tim medis kita. Yang ketiga, kegiatan berjemur secara kolektif, berjemur. Seperti penyambutan santri di awal kemarin, masuk semester kemarin, itu diadakan kegiatan di lapangan untuk berjemur. Ya. Yang keempat itu adalah olahraga yang kami adakan di pagi hari. Yang kelima adalah berkoordinasi dan bekerja sama dengan pemerintah dan tenaga medis setempat di dalam kegiatan yang diadakan. Kemudian melaksanakan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Ada kemungkinan ditambah 2M tadi, yang seperti Pak Kiai sampaikan. Menghindari kerumunan dan menjaga untuk tidak terlalu capek, bahasa sederhananya ya, untuk tidak terlalu lelah. Karena santri suka sekali dengan olahraga, jadi kemungkinan nanti akan kita batasi. Sehingga santri tidak terlalu lelah yang bisa menyebabkan imunitas berkurang. Kemudian yang terakhir adalah kegiatan-kegiatan pencegahan, menjaga kebersihan asrama yang dilakukan kerja bakti dan menjemur kasur dan bantal. Ini dilakukan, diupayakan 1 minggu 1 kali. Di saat kerja bakti asrama hari Minggu, santri diharapkan bisa menjemur kasur dan bantal di luar asrama ya, sehingga akan lebih sehat lingkungan di dalam asrama. Tata tertib dan peraturan pencegahan. Mengenai kedatangan, syarat kedatangan santri ke pesantren. Yang pertama, membawa surat keterangan minimal hasil rapid test yang dilakukan maksimal H-2 sebelum kedatangan dan hasil rapid menunjukkan non-reaktif. Yang kedua, membawa surat pernyataan orang tua atau wali santri terlampir. Sudah kami siapkan. Surat pernyataan untuk
persetujuan orang tua. Nah, ini ada surat pernyataannya, kami siapkan nanti dikirim kepada seluruh wali santri untuk mengisi. Di atas materai 6.000. Santri wajib membawa print out screening yang telah diisi dari rumah. Print out screening yang telah diisi dari rumah diantaranya adalah berikut ini. Ya, ini sudah ada formulirnya, nanti kami kirimkan. Di antaranya surat pernyataan wali santri, rapid test, masker kain minimal 6 pieces diberi nama, vitamin C dan madu suplemen, membawa kacamata face shield, hand sanitizer, alat makan sendiri berupa piring dan gelas plastik melamin yang terkondisikan dan sudah diberi nama. Membawa alat mandi sendiri, membawa sejadah ringan, sorban dan atau mukena sendiri yang telah diberi nama juga. Itu lampiran dalam formulir checklist perlengkapan yang harus dibawa. Ya, kita lanjutkan. Santri yang datang, poin 4, harus dalam keadaan sehat. Begitu juga dengan kondisi keluarga saat mengantar. Meliputi bebas dari keluhan demam, batuk pilek, nyeri tenggorokan, sesak nafas, mata berair, dan diare. Nah, jadi ketika mau berangkat dipastikan bahwa santri dalam keadaan sehat. Yang kelima, pengantar hanya diperkenankan maksimal 2 orang dari rumah dan wajib memakai masker. Yang keenam, santri melaksanakan isolasi mandiri di rumah selama 7 hari sebelum kedatangan ke pondok pesantren. Santri tidak bepergian, ya, ada di rumah. Yang ketujuh, santri yang tidak melengkapi syarat poin 1 sampai 6 tadi, maka tidak diperkenankan untuk datang ke pondok lebih dulu. Menunggu syarat kelengkapannya. Berlanjut dengan alur dan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama adalah registrasi kedatangan santri. Kami buka mulai jam 7 sampai jam 11.30. Registrasi santri adalah jam 7 sampai jam 11.30. Santri yang datang, tahap 1, kedatangan, masuk pondok dan berhenti di depan gerbang asrama untuk menurunkan barang-barang bawaan santri dan langsung berpamitan kepada orang tua dan wali yang mengantarkan. Yang kedua, santri dan barang bawaan dilakukan penyemprotan disinfektan. Yang ketiga, santri menyerahkan pada petugas berkas-berkas dan persyaratan. Yang keempat, santri diarahkan ke kamar mandi dan berganti pakaian. Yang kelima, menyerahkan pakaian kotor ke tempat penyimpanan laundry. Yang keenam, santri masuk ke asrama dan melakukan karantina mandiri per kamar selama 3 hari didampingi oleh wali asrama. Lanjut. Bapak Ibu bagaimana? Terdengar suaranya? Terdengar, Ustaz. Kita Lanjut. lanjut. Dengar, Ustaz. Terdengar. Baik ya. Jelas, Ustaz. Sebelum nanti ada Jelas sekali. Sebelum ada diskusi nanti kita lanjutkan dulu. Barang yang wajib dibawa santri. Tadi sudah dijelaskan sedikit. Masker standar minimal diberi nama dan masker medis 1 box. Ini antisipasi saja. Masker medis itu 1 box. Kemudian masker standar itu yang kita punya standar dari bahan 2 lapis atau yang 3 lapis ya. Kalau yang 1 lapis tidak diizinkan. Bahannya yang 2 lapis atau 3 lapis. Itu masker standar. Kemudian diberi nama pada masker sehingga tidak tertukar. Membawa face shield untuk digunakan saat kegiatan halakoh. Face shield kita pakai di saat kegiatan halakoh yang sifatnya
duduk bersama-sama, menjaga jarak, tetap menggunakan face shield. Kemudian yang di bawah yang ketiga adalah vitamin C, madu, dan suplemen. Yang keempat adalah hand sanitizer secukupnya. Hand sanitizer secukupnya. Yang kelima, alat makan, piring, dan gelas plastik yang sudah diberi nama. Yang keenam, membawa alat mandi sendiri. Yang ketujuh, membawa sejadah ringan. Itu sudah dijelaskan tadi. Berikutnya adalah di kelas, disiplin melaksanakan 3M untuk di kelas. Kenapa 3M, Ustaz? Kenapa enggak 5M? Kalau 5M, tidak boleh berkerumun dan tidak boleh beraktivitas. Itu maksudnya adalah ketika kegiatan di luar kelas, mereka tidak berkerumun-berkerumun. Kalau di kelas, kondisi adalah meja dan kursi yang sudah disiapkan. Hasil kesepakatan musyawarah dari tim Satgas untuk di kelas, meja dan kursi dibuat lebih longgar lagi. Sehingga anak-anak lebih nyaman dan ada jarak. Lanjut, yang di kelas adalah santri beraktivitas seperti biasa, adanya pembelajaran, tetapi membatasi diri dari berkerumun. Kalau sebelum COVID, masih suka berkerumun-kerumun, ngobrol-ngobrol, berinteraksi. Kalau pas saat sekarang, kita akan batasi dengan didampingi oleh wali kelas dan guru yang bersangkutan ketika ada di kelas, pembelajaran di kelas. Ya. Ketika di asrama, yang diterapkan oleh santri adalah disiplin melaksanakan 5M. Ya, 5M artinya menjaga jarak, mencuci tangan, memakai masker, itu wajib. Memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan. Berkerumun itu dihindarkan. Berkerumun dihindarkan di asrama dengan cara ada pemantauan dari wali asrama untuk mengingatkan, dan juga petugas COVID yang akan memantau kondisi di pesantren. Kemudian beraktivitas, melakukan aktivitas yang tidak berlebihan. Akan juga dilakukan reminder, mengingatkan dari wali asrama dan petugas COVID. Kegiatan di asrama untuk yang poin B adalah pengaturan jarak tempat tidur minimal 1 meter. Jarak tempat tidur minimal 1 meter. Kemudian yang ketiga, santri dilarang berbagi tempat atau saling tukar tempat tidur. Yang keempat, santri senantiasa menjaga perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS. Tentunya ini akan disampaikan dalam sosialisasi ketika santri datang. Dan segera kami pantau untuk kondisi asrama. Kondisi asrama, segera kami pantau apakah santri bisa menjaga jarak atau tidak. Itu akan dibantu untuk diingatkan. Kondisi yang berikutnya ketika di masjid dan musola, disiplin melaksanakan tetap 3M plus 2M, jadi 5M ya. Yang wajib adalah 3M, yang 2M adalah beraktivitas seperti biasa tetapi tidak berlebihan. Kita berkumpul tetapi tetap menjaga jarak ya, di musola ataupun di masjid. Pemantauan akan dilakukan oleh Satgas yang terdiri dari ustadz dan ustazah yang ada di lingkungan pesantren. Yang keempat adalah kantin, minimarket, atau ruang makan. Disiplin melaksanakan 3M, kemudian santri hendaknya membawa alat makan sendiri dan tidak diperkenankan makan dalam satu wadah. Seperti yang kita lihat, seperti yang kami lihat di sebelum COVID, itu santri makan pakai nampan, dibawa nampan, kemudian ambil nasi banyak, sejumlah teman-temannya ada 4 atau 6 orang, diambil lauknya sejumlah 6, sayurnya banyak, kemudian makan bareng. Nah, itu tidak diperkenankan lagi. Saat ini kita pakai barang pribadi. Dan yang kantin untuk poin terakhir adalah untuk pengambilan makan kita menggunakan sistem antri. Sistem antri. Kemudian tetap menjaga
jarak dan menggunakan masker. Jadi tetap dimanapun kita ada di pesantren pakai masker. Lanjut mengenai keuangan dan pembayaran. Pembayaran dilakukan secara non-tunai, tidak menerima cash, jadi transfer. Kemudian menerima bantuan dari panitia gugus tugas COVID-19 menerima bantuan untuk penanggulangan COVID-19 Nur Hasanat dengan mencantumkan kode unik 019 pada digit terakhir transfer. Contoh bila transfer 100.000, maka mentransfer senilai 100.000 019. Ini untuk santri yang ingin membantu kegiatan gugus COVID Nur Hasanah. Kemudian yang C, poin C adalah terkait penjelasan khusus mengenai pembayaran bisa langsung menghubungi atau konfirmasi ke bagian keuangan dengan nomor telepon 0858 88 5969 818 dan nomor rekening Bank Muamalat 3410014437 dengan kode bank 147. Atau dengan BSM 7711223457 atas nama Yayasan Nur Hasanat Kerawang Indonesia, kode bank 451. Larangan-larangan yang pertama adalah penjengukan dan kunjungan orang tua wali santri selama masa pandemi. Ini kami larang. Evaluasi dari kegiatan kemarin yang saya dapati, wali santri seperti curi-curi kesempatan momen untuk kunjungan karena sudah kangen dengan anaknya. Akhirnya curi-curi waktu kosong lengah, maka mereka kunjungan. Atau dengan mengirimkan paket, datang ke Nur Hasanat, janjian sama santri. Kemudian ketemu di situ. Kita menghindari hal ini. Mudah-mudahan bisa dipahami ya, untuk yang ini. Kemudian pinjam-meminjam peralatan pribadi ini kami larang. Yang ketiga, menggeser dan memindahkan posisi ranjang di kamar dan meja yang sudah kami siapkan. Keluar masuk pondok kecuali darurat. Berjabat tangan sesama santri dan asatiz, kita pakai salamnya salam Sunda. Salam Sunda seperti ini masih diberlakukan. Kemudian evaluasi dari yang kemarin, santri itu berjabat tangan di masjid, salaman seperti biasa seolah-olah tidak ada kejadian apa-apa dan tidak pandemik. Maka dari pembelajaran hal ini kami tegaskan untuk berjabat tangan sesama santri dan asatid itu dilarang. Yang keenam adalah bermain dan berkunjung ke asrama lain, itu juga kami larang. Demikian beberapa aturan yang kami siapkan. Semoga ini bisa membuat Ustaz Nafrizal suaranya hilang. Ya, alhamdulillah ini sudah kami bacakan semua apa yang sudah kita sepakati bersama oleh panitia gugus tugas. Amin. Dan persyaratan, larangan-larangan, kemudian Allah itu yang maha kaya dan maha yang mengkayakan. Udah ingat itu aja udah. Itu kayak gitu selalu always. Dan orang yang bertingkat kan. Baik, yang terakhir ya, ada permintaan dari Bunda untuk terakhir mohon diulang. Baik, akan kami sampaikan untuk diulang mengenai larangan-larangan yang kami buat adalah penjengukan dan kunjungan orang tua dan wali santri selama pandemi ini dilarang. Ya, dilarang untuk nengokin anak, Bu, dilarang, lewat telepon saja. Yang kedua, pinjam-meminjam peralatan pribadi santri itu akan kami perhatikan karena ini dilarang. Yang ketiga, menggeser dan memindahkan posisi ranjang di kamar dan meja atau kursi di kelas. Ini akan kami larang. Yang keempat, keluar masuk pondok kecuali emergensi tidak diperkenankan. Berjabat tangan sesama santri dan asatiz.
kemudian bermain dan berkunjung ke asrama atau kamar lain. Ini juga kami larang. Demikian yang dapat kami sampaikan dari Satgas COVID Nur Hasanah. Barangkali Ustaz Mika, silakan ada yang mau dibahas atau dilanjutkan. Tafadhal masykurah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ustaz Rizal, terima kasih atas arahannya dan beberapa ketentuan-ketentuan buat para santri dan orang tua santri untuk senantiasa menjaga 3M tadi. Dan tadi juga saya sempat menggarisbawahi bahwa selama santri berada di Pondok Pesantren Al-Sanad, dilarang ada penjengukan. Karena di sini kita sudah sediakan, kalaupun dia sakit, kita sudah sediakan dokter, kita sudah sediakan klinik. Mudah-mudahan anak-anak kita senantiasa sehat kalau selalu menjaga kesehatannya, dan jangan lupa berdoa kepada Allah. Selama itu belajar di pesantren, anak-anak kita tidak diperkenankan dijenguk. Tapi Bapak dan Ibu sekalian, jangan khawatir karena ini bulan Februari menjelang Februari, Maret, April sudah masuk Ramadan. Kemudian ya 14 April. 14 April sudah masuk Ramadan, dan kemudian nanti pertengahan Ramadan insya Allah ya akan diliburkan biasanya. Dan kemudian sampai Lebaran, setelah itu sekitar 2 mingguan ya. Jadi Lebaran 13-14 Mei. Iya, sangat singkat waktunya. Baik Bapak Ibu sekalian, saya ingin memonitor Ustadz Nanda. Ustadz Nanda sudah masih ada Ustadz Nanda di Zoom ini? Sebelum kita masuk ke presentasi Muhammad yang akan dibawakan oleh Ustadz Utuy. Ustadz Nanda, Assalamualaikum. Salam. Ya. Ustadz Nanda, ada waktu sekitar Salam. 5 sampai 10 menit untuk sedikit mengutarakan tentang konsultan pendidikan, karena sedikit juga singkat program-programnya untuk memajukan Nur Hasanat ini, karena dari pihak konsultan yang bisa mewakili. Tafadhol Mas Golo. Halo, Ustadz Nanda. Oh iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara Ustadz Nanda putus-putus nih. Tes. Dengar nggak, Pak Mika? Suaranya kayak robot, Tat. Kayak robot. Oh gitu ya. Yaudah mantul Zat. Ini aja lah. Secara umum. Sama dengaran Zat. Baik, Ustadz Nanda, suaranya belum bersahabat. Jadi kita, halo.
Baik, barangkali bagi orang tua santri yang masih membuka mic-nya, tolong di-unmute dulu, biar kedengaran barangkali. Oke. Baik, Ustadz Nanda, kita beralih dulu ke yang lain. Ustadz bisa bertanya. Nah, tunggu dulu Bu, ini Ustadz Nanda kayaknya masih bicara nih. Bisa dimatiin itu. Halo, Ustadz Nanda. Halo, Assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi. Nah, jelas nih, Sat. Oke, Barangkali HP bisa ya, menerangkan ganti. sedikit. Tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu sekalian mohon dimatikan. 5 menit barangkali menjelaskan terkait dengan program pendampingan konsultan pendidik Nur Hasanat ya, Bapak, Ibu dan sekalian. Iya. Alhamdulillah kita sudah mengadakan MOU dan kerjasama yang ditandatangani langsung dengan pembina kita, Ustadz Haji Budiwanto SSI kemarin per tanggal 20 Desember ya 2020. Nah, program utamanya yang pertama, ayah bunda sekalian, kita ingin memperbaiki terkait dengan sistem manajemen pendidikan di Pondok Pesantren Nur Hasanat sebagai pendampingan. Halo? Lanjut, Ustaz. Lanjut. Yang terkait dengan salah satunya adalah kita juga mengadakan program nanti kita akan rencanakan kerjasama bagaimana terkait dengan anak-anak kita, ayah bunda yang menginginkan terkait dengan sekolah ke Kairo Mesir. Insya Allah dengan program ini anak-anak ayah bunda bisa menginginkan kuliah di luar negeri ya, khususnya di Kairo Mesir. Nah nanti untuk khusus ini insya Allah barangkali nanti kita agendakan khusus saja terkait dengan program double predikat ini ya. Yang lainnya terkait dengan tahfidz bahasa Arab, kemudian tarbawiyah, insya Allah kita akan melakukan pendekatan yang sudah ada ini insya Allah. Secara umum itu dulu Pak Mika ya. Nanti mungkin ada waktu khusus nanti bisa dijelaskan kepada bagaimana program berkelanjutan terkait dengan sistem pendidikan yang ada di Pondok Pesantren Nur Hasanat. Barangkali itu secara umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Zat. Barangkali nanti perlu waktu khusus tentang konsultan. Nanti akan ada webinar kembali dengan para orang tua santri bersama konsultan pendidikan kita. Insya Allah Bapak Ibu sekalian ya. Baik, selanjutnya kita langsung masuk kepada presentasi Ahmad yang akan dibicarakan oleh Pak Tutuy Trisnajaya. Beliau juga sudah hadir. Silakan Fadl Mas Pak Tutuy.
Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terdengar Bapak Ibu? Terdengar Pak, insya Allah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulullah ta'ala, yang pada kesempatan pagi hari ini bisa mempertemukan kita. Mudah-mudahan Allah memberikan kita keberkahan dan kita senantiasa dalam berkah dan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkait dengan pemberdayaan ekonomi yang ada di lingkungan Pondok Pesantren Nur Hasanah. Sistem manajemen dan lain sebagainya, mungkin ada banyak hal yang perlu dievaluasi begitu, dan alhamdulillah saya bisa memberikan yang terbaik untuk pondok pesantren yang kita cintai. Halo Pak Tutoy. Halo Pak Tutoy. Suaranya kurang jelas, bergema dan putus-putus. Oh gitu ya Pak. Barangkali pakai headset kali. Suaranya menghilang Pak Tutoy. Suaranya menghilang. Lagi plak-plak. Alihkan ke yang lain, Ustaz. Ya, oke. Oke. Pak Tutoy, suaranya menghilang. Kepanasan. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mengingatkan kembali, mohon di unmute dulu suaranya. Boleh. Ya. Saya mencoba untuk menginformasikan tentang Enhamat ini, bahwa selama ini anak-anak diberikan uang jajan dengan menggunakan uang cash, tapi sekarang dengan adanya Enhamat dengan manajemen baru ini, insya Allah semuanya kartu seperti ATM. Jadi belanja ke minimarket Enhamat itu dengan menggunakan kartu. Begitu juga kalau ingin kantin pakai kartu juga. Jadi ini juga menghindari uang santri, baik kehilangan di asrama ataupun di mana, dan insya Allah ya dengan menggunakan kartu itu insya Allah sedikit aman ya.
Artinya sedikit aman tuh kalau kartunya hilang juga, nah itu dia akhirnya semua jadi hilang ya. Nanti akan ada laporan dan sebagainya. Baik, Ustaz Mika. intinya adalah Enhamat dengan halo. Ya, Ustaz Mika sudah? Ya, oh sudah. Tafadhol, Ya. Pak. Bisa dipersingkat. Baik. Ya. Tujuan kami sampaikan dulu. Ya. Baik, sudah Ustaz ya? Ya, sudah. Baik, Bapak Ibu yang kami muliakan. Tujuan dari Enhamat ini yang pertama memang kami bangun pertama. Halo, jelas Ustaz Nika? Jelas. Ya, baik. Lanjut Ustaz, lanjut. Tujuan pengembangan yang pertama memang kami buat membangun ekonomi mandiri Ponpes. Lalu kemudian yang kedua memberikan kemudahan pemenuhan kebutuhan. Yang ketiga tentu saja memberikan edukasi wirausaha untuk para santri dan santriwati. Tidak hanya saja dari sisi bisnis, namun kemudian juga kami memberikan kesempatan untuk kita bisa berkolaborasi memberikan pendidikan kepada para santri khususnya dalam usaha bisnis retail begitu. Adapun toko ini perbedaannya dengan yang sebelumnya adalah yang paling mencolok adalah dari sisi pembayarannya. Yang pertama pembayarannya ini lebih ditekankan secara cashless atau tidak menggunakan uang cash. Namun apakah bisa lalu kemudian menggunakan uang cash? Tentu saja bisa. Namun sesuai dengan kebijakan yang kami buat dengan yayasan, ini kami arahkan seluruhnya menggunakan kartu agar lebih memudahkan dari sisi pembelanjaan. Yang kedua, tanpa kembalian, lalu kemudian mendorong para santri untuk tidak jajan sembarangan karena seluruh produk yang kita pajang, yang kita jual, yang kita gunakan sudah melewati fase di mana produk yang kita jual adalah produk yang sehat. Gitu. Ada ya? Ya. Jelas, Ustaz Mika? Dilanjut. Ya baik, itu di dalam layar sudah kami tampilkan beberapa kelebihan pengembangan Enhamat yang kita bangun, yang kita kembangkan. Yang paling utama adalah bagaimana caranya supaya santri ini betul-betul ketika membeli produk itu seluruhnya terjadi di Enhamat, begitu. Dan ini tentu saja selain memang membantu santri bisa melakukan pemenuhan kebutuhannya, juga bisa mendapati top up yang mudah, juga poin untuk setiap pembelanjaan yang dilakukan oleh para santri. Dan tentu saja poin member ini sudah kami sepakati ada beberapa hadiah yang akan kami berikan kepada setiap member atau guru yang ikut dalam setiap belanja yang dilakukan. Ke depan insya Allah kami juga berkomitmen setelah 3 tahun berjalan toko yang kita kembangkan ini akan memberikan kesempatan untuk umroh bagi member yang memang melakukan pembelanjaan dengan poin tertinggi begitu. Mudah-mudahan ini bisa memberikan stimulus atau supaya memang mau datang ke toko dan melakukan proses belanja. Lalu kemudian yang terakhir mungkin saya persingkat supaya lebih nanti ada sesi tanya jawab, silakan kalau memang waktu itu. Nanti materi juga akan kami share ke semua yang hadir, peserta yang hadir, supaya nanti bisa membaca dan melakukan proses mempelajari materi yang ada. Ya, baik. Baik.
Ini masih kurang jelas ya Ustadz ya suaranya. Ya. Betul Pak, agak kurang jelas. Iya. Yang jelas mungkin gini aja Ustadz. Prosesnya adalah toko sudah kita buka, alhamdulillah. Ya. Lalu kemudian tidak ada perbedaan dengan yang lain, hanya sisi pelayanan, manajemen, sistem itu yang kita coba kembangkan. Dan yang paling mencolok perbedaannya adalah setiap sivitas akademika termasuk para santri dan santriwati ini menggunakan proses belanjanya dengan menggunakan kartu member. Lalu kemudian bagaimana mengisi member tersebut? Pihak orang tua yang biasanya mengirimkan atau menitipkan uang yayasan sebagai uang jajan begitu, itu nanti akan langsung di top up-kan ke kartu member. Jadi tinggal disampaikan datanya saja atau di informasinya by WhatsApp atau hal yang lain atau di telepon juga boleh. Lalu kemudian sampaikan berapa nominal membernya. Insya Allah nanti kasir-kasir yang ada di toko itu tinggal akan langsung mentransaksikan di sistem sehingga kartu tersebut bisa dipergunakan. Itu saja mungkin Ustadz yang bisa kami sampaikan. Baik. Baik, mengingat Pak Tutu. Suara juga kurang begitu jelas sepertinya ya. Oke. Baik. Baik, Pak Tutu. Nanti jika ada pertanyaan dan lain sebagainya, Ustadz bisa disampaikan. Iya, baik. Ya, baik. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Pak Tutu yang telah mempresentasikan Enhamat dengan singkat. Intinya adalah Enhamat akan dimanajemeni lebih baik lagi dan uang jajan santri juga akan diarahkan lebih baik. Baik, selanjutnya tanya jawab kepada seluruh orang tua santri. Barangkali ada yang ingin ditanyakan hal-hal yang terkait dengan konsultan pendidikan, informasi-informasi lain dari yayasan dan mudir serta dari Satgas COVID-19 Merasanat dan termasuk juga Enhamat. Silakan tanyakan. Assalamualaikum Ustaz. Saya serahkan pada ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari Pak siapa dan kelas berapa anaknya? Assalamualaikum Ustaz. Saya dari Rizky Pak Ustadz, orang tua dari Fatkia Khairunisa kelas 9 Ustaz. Ya, terkait dengan rencana ini Ustaz, melanjutkan ke SMA ya, kita berencana mengikuti tes seleksi masuk SMA Ustaz. Nah, itu dilakukan di tanggal 13 Maret ya Ustaz. Itu kemungkinan kan sudah mulai belajar secara normal ya Ustaz. Nah, sementara tesnya ini online ya Ustaz. Nah, itu gimana ya Ustaz? Apakah santri tersebut bisa mengikuti tes di rumah atau gimana Ustaz? Baik, ini maksudnya walaupun 12 Maret ini di mana Pak? Ada rencana mengikuti tes secara online. Kemudian yang ingin saya tanyakan, iya Ustaz, ada melanjutkan ke pesantren atau MAN ya, itu jadwalnya tanggal 13 Maret secara online. 27 Februari dan 13 Maret. Nah, itu prosedurnya seperti apa supaya anak kami bisa mengikuti tes Ustaz? Baik, Pak siapa nama tadi Pak? Rizky Ustaz. Rizky. Pak Rizky. Ya. Baik Pak Rizky, di sini sudah hadir Ustadz Soleh dari Pondok Pesantren.
Barangkali Ustaz Soleh bisa membantu menjawabnya. Tafadhol Ustaz Soleh. Halo Ustaz Soleh. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum Ustaz. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mungkin kondisi seperti ini selama pandemi kan santri tidak kita ataupun orang tua untuk mengunjungi ataupun santri keluar pondok. Paling kalau memang mengharuskan santri tes di masa-masa pandemi nanti bisa kita bantu fasilitasi, Pak. Oh, artinya dari pesantren menyediakan fasilitas handphone atau komputer untuk melakukan tes online gitu ya, Ustadz ya? Iya, Pak. Insya Allah nanti dibantu. Oh, seperti itu ya, Ustadz ya? Rencananya Maret, Pak ya? Ada dua, Ustadz. Jadi yang pertama 27-28 Februari, yang kedua 13 Maret. Dan itu sekolah yang berbeda, Ustadz. Iya. Gitu Pak ya. Oke, artinya jadi si santri nggak bisa sementara pulang dulu untuk ikut tes ya, tapi dari pesantren merekomendasikan untuk tetap tes tapi di pesantren ya, Ustadz ya. Dan pesantren akan memfasilitasi komputer atau internet. Iya, Pak. Baik, sudah jelas Pak ya, Pak Rizky ya. Sudah jelas ya. Waalaikumsalam. Nanti menjelang waktu tersebut, mohon Bapak komunikasi dulu dengan Kepala Pembinaan itu Ustaz Soleh. Begitu Pak ya. Baik, dilanjut kepada orang tua santri yang lain, dipersilakan. Siapa nih Pak? Pak Tirwan. Pak Tirwan, ya, kelas berapa anaknya? Kelas 10. Ya, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada semuanya dari awal sampai detik ini saya mengikuti dengan baik. Alhamdulillah dari awal, dari tahu permasalahannya sehingga muncul ada 3 pertanyaan untuk saya. Yang pertama tentang rapid test itu, saya menginginkan bagaimana kalau H-2 itu keberangkatan cukup ke klinik atau pemeriksa keterangan dari dokter yang menandakan atau menjelaskan bahwa anak yang bersangkutan itu adalah sehat gitu. Jadi nggak mesti rapid test, karena rapid test itu kan harus bayar lagi. Kalau surat itu hanya 25.000. Itu usulan yang pertama. Halo Ustadz? Ya, halo Pak. Silakan Pak. Halo? Teruskan. Ya. Yang satu ya. Yang kedua sekarang kan rame nih tentang vaksin. Ya. Kami khawatir juga gitu. Bagaimana tindak lanjut atau rencana ke depan setelah anak-anak kami ini kembali ke pesantren, itu apakah mau diadakan vaksinasi itu atau tidak gitu. Sebab kami mengingat dan mendengar di YouTube, sementara banyak kejadian itu khawatir juga itu. Mohon sebelum ada tindakan-tindakan itu dimusyawarahkan kembali. Pada intinya kami mungkin merasa keberatan.
untuk itu, walaupun ya kalaupun ada gitu, kalaupun nggak ada syukur sembuh semuanya, sehat semuanya. Udah, yang ketiga Ustadz. Halo? Ya, halo Pak. Yang ketiga tadi, ya yang ketiga masalah Ya. tadi untuk anak-anak belanja yang bikin kartu itu, ya pada intinya setuju. Pada intinya nanti dengan cara-cara Ya. yang ditentukan ataupun prosedurnya ada. Tapi yang saya usulkan tadi katanya, kata Ustadz itu bahwa insya Allah dengan belanja di kantin itu barang-barangnya ataupun ya kue-kue dan lain sebagainya, minuman itu dijamin baik. Nah ini khawatir barangkali terjadi kadaluarsa. Ini mohon. Jadi barangkali ada barang yang lama kemudian tidak terkondisikan, tidak terjangkau oleh ya apa namanya yang menunggu di situ, yang di panitia yang di situnya ataupun pengawal di situnya, sehingga kadaluarsa, sehingga anak-anak itu ya berbahaya juga begitu. Jadi mohon sebelumnya untuk barang-barang untuk makanan, minuman diharapkan ya halal dan steril gitu. Jangan sampai ada yang kadaluarsa. Sebab sementara kalau sebelum ini laporan dari anak saya itu katanya minumannya hanya itu-itu saja, sehingga untuk belanja, untuk membeli itu enggan, kadangkala ya wallahu a'lam katanya kelihatannya lama seperti itu. Jadi belum begitu, enggak tertarik seperti itu. Jadi itu saja 3 pertanyaan. Mudah-mudahan dapat disikapi dengan baik dan untuk kemaslahatan kita bersama. Terima kasih sekali lagi dari awal mengikuti dengan jelas, dengan baik, dan apa-apa yang direncanakan oleh pihak yayasan dan semuanya mudah-mudahan ya mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Pak. Langsung saja ya. Di sini ada 3 pertanyaan. Yang satu terkait dengan jawaban dari Ustadz Nafrizal. Yang kedua sama. Yang ketiga ini tentang NH Ahmad mengenai barang-barangnya dan sebagainya. Baik, Ustadz Nafrizal masih monitor? Halo, Ustadz Nafrizal? Ya, siap. Ya. Masih monitor, Ustadz? Iya, Ustaz. Ya, masih monitor? Ya. Ini ada 2 pertanyaan terkait dengan rapid test dan juga vaksin. Yang rapid test ini ada usulan dari orang tua santri, orang Pak Tirwan namanya, kelas 10. Bagaimana, cukupkah di klinik saja atau keterangan dokter saja yang menjelaskan sehat dan tidaknya anak tersebut, nggak perlu pakai rapid gitu kan. Yang kedua tentang vaksin. Kan di pemerintah ini lagi gencar-gencarnya ini ramai tentang vaksin. Nah, bagaimana tindak lanjutnya nih? Apakah akan diadakan vaksin di sekolah atau di pesantren atau tidak? Mohon dimusyawarahkan dulu karena kami keberatan intinya kalau anak kami divaksin gitu. Nah, yang ketiga ini pertanyaan untuk Pak Tutuy tentang NH Ahmad, barang-barang yang masih dilihat kadaluarsa dan sebagainya. Nanti Ustadz Nafrizal dulu menjawabnya. Tafadhol Ustadz. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Waalaikumsalam. Standar minimal yang diterapkan oleh Satuan Gugus Tugas dari kecamatan untuk Nur Hasanat itu Nur Hasanat saja yang bisa dikatakan boleh masuk di lingkungan Jatisari, karena yang lain itu sekolah pulang pergi. Yang pesantren dibolehkan dengan standar minimal harus melakukan rapid test terlebih dahulu untuk laporan di bagian dinas terkait pemerintah setempat, dalam hal ini Satuan Gugus Tugas di tingkat kecamatan, bahwa standar minimal yang dilakukan oleh Satuan Tugas COVID Nur Hasanat adalah melakukan rapid test kepada santri yang datang. Ini untuk memastikan bahwa santri yang datang paling tidak dalam kondisi imun tubuh yang sudah sehat, maka perlu dilakukan rapid test antibody untuk yang di dalam kota. Adapun luar kota kami sarankan menggunakan rapid test antigen. Rapid test
rapid test antigen ini disarankan untuk yang di luar kota. Seperti saya jawab ketika ada chat dari wali santri tadi. Adapun mengenai vaksin ini terakhir saya baca kesepakatan dari Komisi 9 DPR RI itu tidak dikenakan sanksi, ya. Jadi tidak kesepakatan dengan pemerintah bahwa pemerintah tidak memberlakukan sanksi denda bagi warga negara yang tidak ingin divaksin. Kemudian juga vaksin ini diberlakukan untuk yang di atas 19 tahun, ya, di atas 19 tahun. Itu arahan dari pemerintah kan vaksin. Kemudian banyak fenomena terjadi atau komplain-komplain terjadi, misalnya di Bandung setelah relawan divaksin ada sekitar 25 orang relawan terkena COVID-19 setelah divaksin, dan ini ternyata masih dievaluasi, bisa jadi bukan karena vaksin. Dan di Karawang sendiri pun masih belum ada arahan untuk vaksin itu diwajibkan, sehingga kita bisa memilih. Baik, dari kami Satuan Gugus Tugas di Pesantren menyampaikan demikian. Semoga bisa menjawab pertanyaan dari Pak Tirwan. Mangga, silakan dilanjutkan Ustaz Mika. Atau mau ditanyakan lagi dari? Ya, baik. Silakan. Baik, Ustaz Nofrizal, terima kasih. Jelas Pak Tirwan ya? Pak Tirwan jelas ya? Oke. Baik, selanjutnya Pak Tutuy untuk menjawab pertanyaan dari Pak Tirwan tadi. Silakan Ustaz, singkat dan jelas. Baik, terima kasih Pak Tirwan atas pertanyaannya. Kami jawab, insya Allah toko baru ini sudah kita buat seluruhnya pembenahan, mulai dari sisi bangunan, mulai dari sisi produk, pelayanan, sistem, dan lain sebagainya. Insya Allah standar yang kami pergunakan itu standar seperti yang saya bangun juga yang ada di Alfamart, karena saya lebih lama di Alfamart, dan mudah-mudahan ini menjadi pengalaman yang sangat berharga untuk bisa membangun dan mengembangkan Enhamart lebih baik. Terkait dengan kelengkapan produk, insya Allah standar yang kami pergunakan juga persis sama dengan kelengkapan produk yang ada di Alfamart, namun dengan tipe yang lebih kecil. Tentu saja kalau bicara kelengkapan, jumlah produk yang dijual agak sedikit berbeda dengan Alfamart Indomaret, namun insya Allah kami sudah membuat standar kebutuhan yang dibutuhkan oleh pondok pesantren ataupun santri dan santriwatinya. Jadi dengan manajemen yang baru ini, insya Allah mudah-mudahan bisa memberikan pelayanan yang terbaik bagi pondok pesantren, khususnya bagi santri dan santriwati. Begitu Pak Nirfirwan, terima kasih banyak. Ya, terima kasih Pak Tutuy. Sudah jelas Pak Tirwan ya. Barangkali ada sisa waktu lagi sampai 11.30. Di sini sudah menunjukkan 11.25. Ada 5 menit lagi kepada orang tua santri. Ustadz ingin, halo Ustadz, saya dari wali murid kelas 12 dan 9. Ini mengenai kebersihan. Nama saya Eka, wali dari Konita dan Kisti. Ini mengenai tentang kebersihan asrama dan lingkungan ya Ustadz ya. Kalau selama ini evaluasi dari anak-anak itu kebersihan asrama dan sekitarnya itu sepertinya belum mendukung. Jadi mohon ketika anak-anak sudah masuk, kebersihan asrama dan lingkungan, entah itu anak-anak ikut berpartisipasi atau mungkin dengan staf-staf kebersihan yang lain bekerjasama, itu tolong ditingkatkan kembali seperti itu. Karena terus terang anak kami ketika kemarin kembali ke pesantren itu beberapa kali mereka sakit ya, panas, entah mungkin karena kondisi atau sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua, tolong untuk keluar masuk non kepesantrenan, orang-orang yang keluar masuk tolong juga dijaga protokol kesehatannya seperti itu. Lalu juga untuk makanan, tentunya ketika anak-anak selama beberapa bulan ini sudah terbiasa dengan makanan di rumah yang kami jaga baik gizinya atau dan sebagainya, tolong juga di pesantren tolong diimbangi juga seperti itu. Jadi
kami mohon terutama untuk kebersihan dan kesehatan santri. Lalu Ustadz, mohon dipertimbangkan ketika nanti anak-anak pulang kembali ketika liburan. Itu apakah terutama untuk anak yang tingkat atas ya, yang di level akhir kelas 12 dan 9, kami mohon sebelum kalau bisa untuk ujian akhirnya itu sebelum puasa. Jadi ketika mereka menjelang puasa, mereka sudah selesai ujiannya, jadi pulang dalam keadaan mereka kalau memang nantinya pun ada wisuda atau apa, tetapi setidaknya kewajiban mereka itu sudah terselesaikan seperti itu ujian-ujiannya. Itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini ada Ustadzah Nia. Ustadzah Nia, assalamualaikum. Assalamualaikum Ustadzah Nia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Kali Ustadzah Nia bisa membantu jawabannya mengenai standar kebersihan di asrama akhwat, kemudian juga mengenai keluar masuk orang di yang non pesantren, dan juga tentang kebersihan makan dan kesehatannya. Tafadhol Ustadzah Nia. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih pertanyaan dari Uminya Kisti dan Konita. Ya, memang ini permasalahan buat kami semua ya Ustaz ya. Artinya memang ini kebersihan anak-anak. Kalau kami dari para wali asrama sudah mengingatkan tentang kebersihan anak ya di kamar ya, untuk senantiasa piket di asrama ya. Kemudian juga memantau ya untuk kadang-kadang ada razia juga kita ya, yang barang-barang yang tidak pada semestinya juga kita ingatkan anak-anak gitu ya. Artinya memang ini perlu terus-menerus ya di kontrol ya anak-anak, karena memang mungkin masih belum terbiasa untuk menjalankan piket ya, menjaga kebersihan. Dan juga mohon bantuan dari ayah bunda semua juga untuk mengingatkan putra putrinya ya untuk senantiasa menjaga kebersihan. Ya, insya Allah mudah-mudahan kami juga akan terus mengingatkan Ananda semua ya tentang pentingnya kebersihan ini. Dan kan juga ada piket ahad di ahad bersih ya, kita juga ada itu untuk lingkungan ya, untuk lingkungan di sekitar ya, misalkan di musola ya, kemudian di sekitar lapangan basket ya, kita juga kerja bakti lah ya, kerja bakti seperti itu, tapi memang seminggu sekali. Memang kondisi sekarang seperti ini kita gilir ya antara kegiatan senam dan kegiatan olahraga ya, senam dan kegiatan kerja bakti ya, bersih tersebut ya, seminggu 2 kali jadinya ya, 2 minggu sekali seperti itu. Ya ala kulli hal ya, itu kemampuan kami untuk memprogram anak-anak agar cinta kebersihan. Namun sekali lagi mohon dukungan juga orang tua juga untuk mengingatkan Ananda semua gitu. Dan untuk yang keluar masuk pesantren mungkin dari tim kebersihan dan tim dapur ya, catering ya, itu mungkin pada masuk pada kalau tim kebersihan masuk ke asrama itu pada jam-jam anak-anak sekolah ya, pagi hari itu membersihkan halaman dan jalan di asrama. Pun setelah itu nggak lama ya langsung selesai keluar, mereka tidak lagi masuk ke asrama. Adapun kalau untuk tim catering yang ke asrama itu pada jam-jam makan, yaitu di pagi hari, siang hari dan sore hari gitu ya. Ya kami berusaha juga untuk menjaga protokol kesehatan ya. Diusahakan dari tim dapur juga menerapkan protokol kesehatan semuanya insya Allah. Itu yang bisa kami lakukan ya alhamdulillah. Yang kalau ada yang kurang
berkenan kurang baik ya mungkin itu nanti akan kami tingkatkan lagi seperti itu ya. Untuk mungkin protokol lebih disiplin untuk menggunakan menerapkan protokol kesehatan ya dengan 3M tersebut dan menjaga kebersihan asrama dan lingkungan. Itu barangkali yang bisa saya sampaikan, Ustaz. Baik, Sadania, terima kasih atas jawabannya. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ustadz, pertanyaan saya yang terakhir tadi belum terjawab. Apakah boleh. bisa Siapa nih, Bu? Dari mana? untuk ujian siapa? akhir itu, ujian akhir anak kelas 12 dan 9 sudah terselesaikan ketika puasa, ketika mereka dikembalikan ke rumah ketika libur puasa maksudnya. Apakah bisa? Baik, ini barangkali dari Ustadzah Nur bisa membantu, Ustadzah Nur, mengenai ujian ini, permohonan dari orang tua santri. Tafadhol Ustadzah Nur, apakah monitor? Ya Ustaz. Atau wakilnya? Ya. Kurikulum yang jawab. Halo Ustadzah Nur, atau Ustadzah Fitri sedang monitor? Baik, kepada Ibu Eka, nanti insya Allah bisa dijapri lewat WA ya, terkait dengan pertanyaan-pertanyaan ini dan harapan ujian kelas 9 dan kelas 12 sebelum Ramadan. Nanti insya Allah mudah-mudahan bisa ada komunikasi di sini. Baik, Bapak Ibu sekalian, sangat disayangkan sekali waktu kita sudah selesai. Saya kira ya, masih ada waktu sedikit. Masih ada waktu untuk menjawab pertanyaan tadi, ada yang belum terjawab. Ya, itu yang mungkin bisa menjawab kepala sekolah SMP dan kepala sekolah SMA, tapi nampaknya tidak ada monitor gitu. Ini terkait dengan keluar. Ustaz, minta izin sebentar. Ya Bu, ya boleh Ustaz Nafrizal. Baik, ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum berakhirnya kegiatan, ada beberapa pertanyaan tadi yang belum terjawab. Di antaranya adalah untuk yang keluar masuk itu kami arahkan untuk memarkirkan kendaraannya di sini. Dalam hal ini adalah tamu-tamu ke pesantren atau yayasan. Itu kami arahkan parkir kendaraan di pintu gerbang. Kita siapkan space di sana, mereka parkir di sana, kemudian mendaftar keperluan dan segala macam, nanti diantar sama petugas kami untuk menemui yang bersangkutan langsung. Itu prosedurnya, dengan ditambahkan menulis biodata dan kartu tamu. Ya, itu yang untuk tamu-tamu pesantren atau yayasan. Kita nggak bisa hindari, misalnya ada pengawas datang, pengawas pendidikan, atau dari pemerintah kecamatan, itu kami arahkan untuk mengisi buku tamu kemudian diantar ke yang bersangkutan. Mau menanyakan Selanjutnya adalah yang transaksi nasabah Ibu Juria, kan tadi ditransfer ke rekening saya suami 7449, apakah sudah masuk? Oke. Bu Nengsi. Makanya belum ada. Saya sedang zoom ininya, notifikasinya, yaitu yang pertama. Kemudian yang kedua di jatuh temponya itu 220521 ya. Nah nanti dari nominal itu nanti akan kalau pas tanggal jatuh tempo itu jadi berapa Pak? Saya mengembalikannya biar lebih dipersiapkan walaupun masih lama. Di Japri aja Pak Tirwan ya. 8.200 nanti. Ya. Ya, terima kasih Pak ya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Lanjut ya, Ustaz. Baik. Ustaz, lanjut sedikit. Ya, oke. Ya. Berkaitan dengan kedatangan, misalnya kedatangan santri kami terus pantau tanggal 30 dan 31. Kami berkoordinasi dengan satuan gugus tugas di kecamatan dan di desa. Dalam hal ini Pak Ustadz Prianto yang bertugas sebagai
petugas atau staf gugus tugas di Kecamatan Jatisari ya, tetap kita akan monitoring terus. Kemudian untuk pertanyaan apakah guru-guru dan karyawan juga dipantau kesehatan, segera kami lakukan rapid test sebelum kedatangan santri baru. Itu tepatnya hari Minggu besok akan dilakukan tes untuk seluruh karyawan. Bertahap ya, ada 2. Yang pertama hari Minggu, yang kedua adalah mungkin hari Jumat atau hari Kamis itu akan dilakukan rapid test susulan, lakukan rapid test. Nah, ini kami berlakukan juga kepada seluruh karyawan, sejumlah 109 orang karyawan itu akan diberlakukan rapid test. Demikian arahan dari petugas COVID-19 di pesantren bisa berperiksa ke kontak person Rizdi 063763 kali. Ya. Nanti bisa japri saja, ada pertanyaan yang sampaikan, silakan nanti akan kami jawab segera mungkin dan akan kami musyawarahkan. Kalau yang tidak bisa kami jawab langsung, kami musyawarahkan dengan gugus tugas kecamatan. Jazakallah Ustaz Mika, barangkali itu saja dari kami. Terima kasih. Waktunya sudah menunjukkan pukul 11:38. Baik, saya simpulkan ke agenda selanjutnya, kesimpulan dan penutup. Saya simpulkan yang pertama adalah tentunya bagi yang belum mendapatkan kesempatan untuk bertanya, Bapak dan Ibu sekalian, mudah-mudahan bisa kita fasilitasi Zoom lagi dengan tema-tema yang kita sudah tentukan. Misalkan tema bersama konsultan, ya, Zoom-nya bersama konsultan. Baik Bapak Ibu dan yang lainnya bisa bertanya tentang pendidikan anak-anak kita di Nur Hasanat nanti, terkait juga dengan kerjasama dengan Mesir, dengan Universitas Al-Azhar Mesir, dan juga terkait dengan program double degree itu. Jadi kita mendapatkan 2 ijazah SMP dan SMA di Nur Hasanat, setara dengan SMP SMA di Mesir, dan nanti anak-anak kita yang mau kuliah di Mesir sudah tidak perlu tes lagi, ya. Kemudian bisa jadi Zoom dengan pesantren dan keasramaan terkait dengan segala persoalannya, permasalahan yang ada. Kemudian juga mungkin Zoom tentang pelayanan Enhamat dengan segala persoalannya. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, bahwa upaya memperbaiki kualitas pendidikan di Nur Hasanat ini, yayasan mengupayakan adanya konsultan pendidikan dan perbaikan struktur lainnya di bidang pendidikan. Mudah-mudahan ini bisa mengendorse para pendidik di Nur Hasanat. Oleh karena itu diharapkan adanya kerjasama semua pihak untuk bisa saling sinergi, mengunggulkan Nur Hasanat untuk kemajuan anak-anak kita, untuk menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, dan menjadi anak yang pintar, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang ketiga, bahwa Nur Hasanat menuntut kerjasama kepada para orang tua santri dan santrinya sekaligus untuk menjadikan Nur Hasanat lebih baik. Intinya itu, dan juga Nur Hasanat berupaya keras untuk dalam segala hal memberikan pelayanan yang terbaik. Demikian kesimpulan yang bisa kita ungkap hari ini. Dari saya, Mika Abdurrahim, selaku MC. Jika ada yang salah dan terlupa, mohon maaf lahir batin. Dan marilah sama-sama kita tutup dengan membaca hamdalah dan penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Saya Mika Abdurrahim mengucapkan terima kasih kepada para orang tua santri kelas 7, kelas 8, kelas 9, 12 atas perhatian dan segala atasnya. Dan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dinlab dan Ibu sekalian. Oh.
Ternyata Pak Rusli, ternyata suami Waalaikumsalam Pak Rusli ayahnya Pak. Ya, sama-sama enggak. Dari Rusli berarti ya? Berarti Rusli ini berarti Waalaikumsalam, izin le. Ya. Terima kasih Pak. Ya.